Shalom. Sekali lagi saya sapa shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita percaya bahwa hidup kita senantiasa luar biasa di dalam Tuhan, karena Tuhan kita luar biasa. Kalau minggu yang lalu kita telah belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang unik, ya. Mungkin bulan ini kita akan belajar tentang Allah, ya. Memang Allah kita unik. Kalau minggu lalu dikatakan Allah kita Allah yang esa, Allah yang satu. Dan hari ini Allah kita unik karena kita memanggil Dia sebagai Bapa, ya. Seperti tema khotbah hari ini, arti Allah sebagai Bapa. Untuk itu kita akan sama-sama belajar dari Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Kita akan baca bersama-sama. Matius 6 ayat 9 dan 10. Sudah Bapak Ibu? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat, ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika Dia berada di atas bukit, ya. Serangkaian perkataan atau khotbah-khotbah Tuhan Yesus, mulai dari ucapan bahagia, lalu mengenai Yesus dan hukum Taurat, lalu tentang memberi sedekah dan hal yang berdoa. Yang menarik di sini adalah Tuhan nyatakan bahwa jikalau kamu hendak berdoa, ya, katakanlah Bapa kami yang di surga. Allah kita panggil dengan sebutan Bapa. Luar biasa, ya. Bapa, baik di dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, itu berarti orang tua. Orang tua secara jasmani, ya. Seperti misalnya anak saya Seni, dia punya orang tua, Bapak Francianto, ya. Itu Bapak secara jasmani. Lalu juga ada Bapak sebagai Bapak rohani, sebagai mentor kita. Itu seperti misalnya saya mengatakan kepada Bapak Gembala, ya, sebutan Bapak Gembala adalah mentor saya, Bapak rohani saya. Itu Bapak. Bapak juga berarti sebutan penghormatan, ya. Penghormatan kepada mungkin kedudukannya lebih tinggi, ya. Walaupun dia masih muda, tapi mungkin level di dalam pekerjaan lebih tinggi, kita memanggil dia Bapak, ya. Saya ingat teman saya cerita, anaknya baru lulus, lalu karena orang tuanya punya perusahaan, anaknya langsung masuk jadi manajer. Anaknya dipanggil Bapak, Bapak Jojo. Anaknya komplain, saya ini masih muda, belum nikah, baru lulus. Gak enak banget ya dipanggil Bapak, gitu ya. Jangan panggil saya Bapak nih, panggil saya saja Koko, gitu ya. Tapi kan Bapak itu bagi karyawannya adalah ucapan penghormatan, gitu ya. Kayak kita juga memanggil tetangga kita yang lebih tua, ya, mungkin ya Bapak sebelah kita, tetangga kita yang lebih tua kita panggil saya Bapak A, gitu ya. Saya juga mungkin manggil dengan bapak-bapak di sini, ya, bapak-bapak pengurus dengan sebutan mungkin Bapak, gitu ya. Semua pasti sebutan untuk penghormatan, sebutan untuk orang yang lebih tua. Bapak juga merujuk kepada kalau di dalam Alkitab itu merujuk kepada nenek moyang atau leluhur. Maka disebut Bapak Abraham, ya. Walaupun kita saat ini dengan Bapak Abraham itu udah terpaut berapa ribu tahun, ya, tapi kita tetap panggil dia Bapak Abraham. Berbicara tentang nenek moyang sebagai sumber, gitu ya. Lalu sebagai pencetus atau pelopor, orang yang pertama kali. Nah,
ini menarik karena di dalam Yohanes 8 ayat 44 di situ dikatakan iblis itu sebagai bapamu. Ya. Kenapa? Kalau kamu melakukan keinginan, ya, keinginan untuk berbohong, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, iblis adalah bapamu. Nah, kebalikannya, kalau dikatakan iblis sebagai bapa dusta, kebalikannya, Allah sebagai pencipta, kalau kita panggil dia bapa, berarti dia sebagai segala sesuatu yang benar, tidak berbohong. Ya, Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi sangat menarik tentang Allah sebagai Bapa. Maka Allah sebagai Bapa memiliki arti yang pertama adalah Allah sebagai pencipta atau pembentuk, di mana ia adalah orang yang memiliki hubungan yang spesial dengan kita. Ya, Allah sebagai pencipta yang membentuk kita, ya, berarti dia memiliki hubungan yang spesial dengan kita. Mungkin kita udah tahu cerita tentang Pinocchio, ya, dimana dia dibuat oleh paman Geppetto yang nggak punya anak. Ya, dia buat dari kayu, lalu permintaannya dikabulkan, ya, karena dia nggak punya anak, lalu dia bisa jadi manusia, memiliki hubungan yang spesial. Tadinya hanya ciptaan, hanya sebuah kayu yang diukir menjadi patung, gitu ya, seperti manusia. Lalu dia berubah menjadi seorang anak, dan Pinocchio ini memanggil Pak Geppetto ini ayahnya, gitu ya. Itu adalah hubungan yang spesial sebagai pencipta. Demikian juga kita, Bapa kita menjadi pencipta bagi kita. Di dalam Kejadian pasal 2 itu menceritakan bagaimana manusia dibentuk oleh Tuhan, bahkan manusia yang dibentuk dari tanah itu, gitu ya, dihembuskan nafas. Sebagai pencipta, Allah memberikan bagian dari dirinya, ya, nafasnya, rohnya kepada manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Bahkan Mazmur Daud menyatakan, engkaulah yang membentuk aku, gitu ya, masih di dalam kandungan ibuku, membentuk buah pinggangku. Jadi Allah sebagai pencipta memiliki hubungan yang menjadi Bapa. Bahkan kita yang secara jasmani, ya, kita memiliki Bapa yang dimana kita membawa gen daripada ayah kita, ya. Makanya ketika ada kecelakaan, gitu ya, atau mungkin ada pembunuhan, gitu, biasa yang diselidiki apa nih? DNA-nya, darahnya, dicek sama nggak dengan misalnya anaknya bapak A, ciri-cirinya sama, tapi untuk memastikannya menggunakan tes DNA, gennya, untuk tahu dia anak kandung atau bukan. Itu secara biologis. Maka pencipta adanya hubungan relasi yang luar biasa, dan kita diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah. Betapa kita luar biasa. Bahkan ketika dikatakan aku datang bukan untuk orang lain, tapi untuk umatku Israel. Tapi kebalikannya, kita menjadi ranting yang dicangkokkan bersama Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus mengajarkan, panggillah Allah dengan sebutan Bapa kami. Betapa luar biasanya Allah kita. Dan kita bukan hanya dipanggil, bukan hanya dicangkokkan, tapi kita dimenteraikan. Ya, kalau seorang anak untuk menjadi seorang anak secara legal diadopsi, gitu ya, dia akan dibawa di pengadilan, gitu ya. Dan untuk
meninggalkannya ada berbagai macam surat-surat yang harus ditandatangani. Ya, kayak kita misalnya mau beli rumah supaya menjadi milik kita, kita harus tanda tangan di atas materai. Ya. Di dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam kasih Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lanjut di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita menjadi anak Tuhan bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan, tapi kita dimeteraikan. Artinya kita benar-benar sah menjadi anak Allah. Maka Yesus katakan, berdoalah Bapa. Sebutan Bapa kepada Allah. Luar biasa, kita punya Allah yang adalah pemilik alam semesta ini menjadi Bapa kita. Selanjutnya, Allah sebagai Bapa memiliki arti Ia adalah Allah yang berkuasa, yang memiliki otoritas atas diri kita. Dikatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ada otoritas Allah yang ada di dalam hidup kita, karena Dia bukan ada di atas surga saja, tapi Dia ada di bumi saat ini dan ada di dalam kita, karena kita anaknya. Jadi nggak nunggu sampai kekekalan baru otoritas Bapa itu ada, tapi otoritas Bapa itu sudah ada ketika kita ada di dunia ini. Maka Musa di dalam Ulangan pasal 32 ayat 6b, Ulangan 32 ayat 6b, di mana ini adalah nyanyian Musa, di mana Musa mengakui dan menyatakan bahwa dikatakan di situ, bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau, yang menjadikan kita dan menegakkan kita. Bahkan di dalam Efesus 2 ayat 19 dinyatakan, kita bukan orang asing, melainkan kawan sekerja bagi orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita menjadi warga kerajaan. Kalau kita anak dalam satu keluarga, otoritas kita adalah bapak kita, orang tua kita. Kalau mungkin kita udah nggak punya bapak, ya ibu, gitu ya. Karena sebenarnya bapak itu berbicara tentang orang tua. Orang tua itu bisa bapak dan ibu, karena ayah dan ibu adalah satu. Otoritas, memiliki otoritas. Kalau seorang anak, ayahnya udah bilang peraturan di rumah ini, ada kata-kata peraturan di rumah ini, pulang paling malam jam 9 malam, karena anaknya masih SMP misalnya. Itu otoritas seorang ayah, otoritas orang tua. Dia mengatur anaknya, dan anaknya harus siap untuk diatur, karena menjadi bagian dari satu keluarga. Maka seorang ayah, dia harus punya power untuk menyatakan otoritasnya kepada anaknya, kepada istrinya, gitu ya. Apa yang harus dilakukan, aturan-aturan dalam keluarga yang harus dikerjakan, gitu ya. Misalnya jangan berbohong, ngomong sama orang tua harus jujur, gitu ya. Bahkan ada orang tua yang kasih punishment, hukuman atau mungkin hadiah ketika anaknya melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang menjadi aturan dari keluarga itu.
Bapa yang memiliki otoritas. Selanjutnya, Allah sebagai Bapa memiliki arti bahwa Ia adalah Allah yang menyertai. Ia Allah yang bersama-sama dengan kita, dan bahkan Ia ada di dalam kita. Sehingga Allah adalah pribadi yang bertanggung jawab atas kita. Ini yang sangat luar biasa ketika Allah menyertai bersama kita, di dalam kita, dan Ia bertanggung jawab atas hidup kita. Orang yang bertanggung jawab, yang seorang ayah yang bertanggung jawab atas anaknya, atas keluarganya, ia akan memelihara, ia akan melindungi, ia akan menjamin keselamatan. Itu ayah yang bertanggung jawab, Allah yang menyertai, memelihara, di mana ia memastikan kebutuhan anak-anaknya terpenuhi. Ya. Bukan keinginan anaknya terpenuhi, tapi kebutuhannya harus terpenuhi. Anaknya harus bisa makan. Ya. Untuk makanannya, misalnya mau setiap hari steak. Kalau orang tuanya, bapaknya mampu, ya nggak masalah. Tapi kalau orang tuanya toh, bapaknya nggak mampu, yang penting kan bisa kasih makan, gitu ya. Ada tahu, tempe, sambal, ya udah luar biasa. Ya, itu tanggung jawab memelihara. Kalau kita tahu Allah menyertai, Allah bertanggung jawab atas kita, maka kita tidak akan khawatir atas kehidupan kita. Bahkan ketika berdoa, ya, ayat sebelumnya, jangan kamu berdoa seperti orang lain, ya, berdoa bertele-tele. Tuhan tahu, Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu ngomong. Orang tua kita tahu waktunya kita bayar sekolah. Orang tua tahu waktunya kita makan siang. Dan Dia akan menyediakan apa yang kita perlu. Orang tua tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Bukan keinginan-keinginan yang banyak, karena kalau keinginan itu manusia nggak akan pernah puas dengan keinginannya. Tapi kebutuhan yang primer itulah yang diutamakan. Allah yang menyertai, yang bertanggung jawab, Ia memelihara. Ya, kalau di Matius 7 ayat 9 sampai 11 itu dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, Allah itu memelihara kita. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir. Selanjutnya, Allah yang bersama dengan kita, yang menyertai kita, berarti Bapa itu bertanggung jawab melindungi kita. Ya, seorang ayah akan melindungi anaknya. Apapun itu, sejelek apapun itu, kesalahan apapun itu, seorang ayah akan melindungi anaknya. Itu sudah menjadi naluri. Bahkan kita lihat, ya, kalau kucing itu, ya, anak kucing yang waktu baru melahirkan, itu anaknya kan kecil-kecil banget gitu ya. Induk kucing, dia takut anak kucing ini dimangsa atau mungkin diganggu orang. Dia akan pindahkan loh anak kucingnya. Dan mau tahu pindahinnya? Kucing kan tangannya semua jalannya 4 ya, maksudnya kakinya semuanya buat berjalan gitu, tangannya buat jalan. Tapi luar biasa, dia buat keselamatan anaknya, dia mindahinnya dengan apa? Digigit lehernya.
gigit anak kucing. Saya pikir anaknya mau diterkam, saya usir gitu, hus gitu ya. Ternyata dia bilang, jangan Bu, itu dia lagi mindahin anaknya. Dia melindungi supaya apa? Supaya nggak diganggu orang. Walaupun orang melihat sepertinya, ih serem amat ya kok digigit. Tapi itulah dia melindungi anaknya. Demikian Allah, Ia menjagai kita, Ia sebagai Bapa. Yang menarik di dalam Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya ia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya ia dan diawasinya. Dikelilingi Tuhan dan diawasi Tuhan. Dijaga Tuhan sebagai biji mata Tuhan. Ini menarik ya. Dikelilingi, diawasi, dijaga sebagai biji matanya. Kita tahu kalau biji mata, bola mata, ya udah pasti dijaga oleh kelopak mata ya. Kalau ada barang mau jatuh atau mau kena debu, tiba-tiba tuh mata kita refleks akan kedip-kedip. Ya, sebagai biji mata itu akan dijaga oleh kelopak mata. Tapi yang menarik biji mata di sini, ya, kalau kita baca secara bahasa aslinya, itu berarti adalah bayi dalam bayangan mata. Jadi ternyata Yakub yang dikatakan Israel sebagai umat Allah itu adalah bayi di mata, di dalam pandangan mata Allah. Kita tahu kalau seorang bapak, ya mungkin kalau bapak-bapak yang sudah punya anak, ya, yang bahkan mungkin waktu pertama kali menggendong anaknya yang baru lahir, ya, jangankan bapak ya, ibu aja yang udah bawa kemana-mana 9 bulan, waktu anaknya lahir, gitu ya, waktu dikasih gitu ya, aduh kecil banget gitu ya, tulang-tulangnya gitu ya, aduh kayaknya rasanya tuh apa ya, kesian gitu loh ya. Kasiannya apa? Ringkih banget gitu ya. Bahkan saya aja yang udah punya anak sampai 4, kalau ngelihat bayi apalagi baru lahir gitu ya, saya itu takut. Takut kenapa? Takut bayinya kecekluk. Makanya anak saya itu semua waktu lahir, dari waktu lahir sampai usia kurang lebih 1 bulan itu semua pakai bantal. Enggak langsung di tangan saya, karena saya tuh takut apa dia kenapa-napa gitu ya. Saya menjagai dia begitu rupa gitu istilahnya gitu ya. Nah demikian kita di hadapan Allah, kita tuh bayi yang mungil gitu ya, yang kecil, yang gak berdaya gitu ya, maka perlu dilindungi. Itulah kita di pandangan Allah, di mana Allah itu Bapa kita. Dia pasti melindungi kita, Dia pasti menjagai kita. Bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, Allah itu mengasihi, tetap mengasihi. Kenapa di pandangannya dia kita tetap bayi yang kecil, gitu ya? Mungkin ada orang tua yang sudah ya banyak di sini ya, orang tua yang sudah menikahkan anaknya, ya, punya mantu, ya. Anaknya tetap anak kecilnya ya Pak Dum ya. Iya, anaknya tetap anak kecilnya, yang masih tetap anaknya dianggap anak ya. Itulah orang tua, itulah Bapa, di mana ia akan melindungi. Orang tua akan berusaha melindungi anaknya, ya, jagai anaknya waktu hujan, ya, anaknya dipakein jas hujan, bawain payung, gitu ya, supaya anaknya nggak kehujanan, supaya anaknya nggak sakit, dilindungi dengan menyediakan itu jas hujan. Tapi apa naluri anak? Jangan pakai jas hujan, jangan pakai payung. Ujung-ujungnya sakit, demam. Orang tuanya apa? Tetap merawat, dia melindungi, gitu ya. Ngasih yang terbaik, obat-obatan yang terbaik. Supaya apa? Supaya anaknya sembuh,
supaya anaknya sehat. Itulah Bapa. Bapa Allah yang menyertai kita, yang ada di dalam kita adalah Bapa yang bertanggung jawab, di mana Ia mengajar dan mendidik kita. Ia memproses kita, mendewasakan kita. Waktu kita punya anak masih kecil, ketika kita mau mengajarkan dia naik sepeda, ya, dibiarin kan? Pertama dipegangin, iya cepet jalan nih, papa pegangin nih dari belakang gitu ya. Nggak lama dilepasin tuh sama papa, giliran udah mau oleng dipegang lagi gitu ya. Diajarin mendidik, dilepas, waktu jatuh gitu ya, ya jatuh gitu ya, diangkat, diobati. Itu adalah proses mengajar, proses mendidik kita, mendewasakan kita. Demikian juga Allah memproses kita agar karakter kita menjadi seperti Kristus melalui keadaan yang kita alami. Situasi-situasi, kondisi, masalah keluarga kita itu bukan kebetulan, tapi itu adalah proses Allah mendidik kita. Ya, kalau kita lihat Raja Wali, dia bisa terbang tinggi. Prosesnya apa? Waktu dia masih kecil, waktu dia baru mau belajar terbang, itu orang tuanya nggak bilang gini, aduh kasihan ya, aduh jangan deh, aduh kasihan deh, nanti dia nggak bisa terbang. Tapi apa? Dijorokin sama bapaknya, sama induknya, sama si Raja Wali itu. Dilihatin anaknya belajar kepuk-kepuk, udah mau jatuh, disamperin ya dengan sayapnya, dengan kepak sayapnya diangkat cakarnya, diulang lagi, diproses lagi, sampai apa? Sampai berhasil, sampai bisa terbang. Kita juga demikian proses kehidupan kita. Kita yang tadinya mungkin suka marah-marah, selalu diperhadapkan, kayaknya dia nyebelin, suami saya nyebelin, anak saya nyebelin, pengennya marah, ya. Bos saya begini, pengennya marah, pengennya ngomongnya kasar. Tapi itu proses, Tuhan akan buat. Hadapi lagi, gitu ya. Kayak anak kalau ulangan dapat nilai 20, ada remedial, diulang lagi, dapatnya 50, diremit lagi, diulang lagi, sampai dapatnya di atas KKM. Jadi mengajar, mendidik kita. Allah yang menyertai kita berarti Dia Bapa yang bertanggung jawab atas keselamatan kita. Ya, ini yang luar biasa. Kayak tadi, ketika anak jatuh, waktu di dalam belajar itu, ayahnya nggak terus, udah biarin aja gitu ya, dia jatuh gitu. Enggak, tapi ayahnya akan angkat dia, dilihatin mana nih, ya, yang luka, diobatin, gitu ya. Itu Bapa secara duniawi. Demikian juga Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan gak bilang udah deh manusia, udah deh, gitu ya. Udah biarin aja deh. Dia udah gak menjadi gambar dan rupa kita lagi. Udah buang aja nih manusia. Enggak. Tapi Allah tetap mencari cara dengan merancangkan keselamatan atas manusia sehingga manusia boleh diselamatkan. Maka ketika manusia jatuh di dalam dosa, ada janji keselamatan yang Allah berikan, yang kita kenal dengan proto-evangelium. Itulah Bapa yang selalu merancangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah yang adalah Bapa kita, bagaimana dengan kita? Apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengakui bahwa Ia adalah Bapa kita, ya. Harus akui, gitu ya. Sungguh luar biasa ya, seorang anak yang berhasil lulus cum laude, ya. Dia nggak malu mengakui ayahnya tukang beca, ya, yang sampai viral. Dia mengakui ini emang benar Bapak saya. Maka doa Bapa kami, Bapa
Bapa kami yang di surga itu adalah pengakuan kita. Respon kita harus mengakui kita ini sebagai anak. Kalau cerita maling kundang, ya, anaknya nggak mengakui, menjadi anak yang durhaka. Kalau kita mengakui Allah sebagai Bapa kita, berarti kita nggak malu punya Bapa. Kita bangga punya Allah, punya Bapa yang seperti Dia. Kita mengakui berarti kita bergantung, kita mengandalkan Ia sebagai Bapa kita. Sehingga kita curhatnya nggak di sosmed, kita curhatnya nggak di status WA, nggak di Facebook, tapi kita bergantung kepada Bapa. Kita ngomongnya kepada Bapa, ya kayak anak kecil kan. Kalau dia digangguin sama temennya, pulang sekolah pasti dilaporan. Ya, kayak anak saya, mami tadi si A ini loh, dia begini. Itu yang dilakukan kalau kita mengakui bahwa Ia adalah Bapa kita. Lalu yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa Allah adalah Bapa kita, kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut tuh bukan berarti kayak kita ketemu itu ya, wewe gitu ya, waduh takut gitu ya, enggak. Takut berarti kita menghormati, kita menghargai Allah sebagai Bapa kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Bapa nggak kelihatan, tapi karena kita menghargai Dia, kita tahu Dia ada bersama dengan kita. Ia adalah otoritas yang memiliki kuasa atas hidup kita, maka kita akan menghormati Dia. Maka Efesus 6 ayat 2-3 itu dikatakan, ya, Rasul Paulus katakan bahwa orang itu adalah orang tuamu itu, bapamu itu adalah wakil Allah di dunia ini. Sehingga kamu harus menghormati, menghargai, supaya apa? Supaya berbahagia, supaya lanjut umurmu. Itu Bapa yang terlihat, Bapa duniawi, Bapa yang terbatas. Tuhan kasih kuasa sedemikian rupa, apalagi Dia adalah Bapa atas seluruh alam semesta ciptaannya, Allah yang berkuasa. Ya, kita harus menghormati Dia. Ya, kita ada di dalam otoritasnya, sehingga kita mau lakukan apapun, kita akan mikir-mikir, gitu ya. Karena kita sadar bahwa kita adalah prototipenya Allah. Ya, kita tahu bahwa kita adalah prototipenya Allah. Kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai prototipe, duplikatnya Allah. Ya, kalau orang dunia aja bisa bilang like father, like son. Ya, seperti anak, mirip banget sama bapaknya. Ya, makanya biasanya ya kan, kalau anak-anak pintar, mamanya bilang ini dong anak mama. Ya, nanti kalau anaknya gimana gitu ya, ngebohong-bohong dikit gitu ya, saling sindir, anaknya siapa sih nih? Anaknya siapa nih? Ya, pura-pura lupa nih suami istri, ya, anaknya siapa? Ya. Kalau anaknya juara, wih, anak saya dong, gitu ya, bangga sambil ngomong sama pasangannya di sebelahnya, anak aku loh, gitu ya. Giliran anaknya nakal, wih, anaknya kamu, gitu. Iya kan? Bahkan itu terjadi sama saya gitu ya. Anak saya tuh waktu kelas 3 senengannya main, gak mau denger omongan guru di kelas. Waktu dipanggil sekolah,
papanya bilang, kamu dia ke sekolah ketemu guru, karena kan saya biasa nganter tiap hari, emang saya nganter. Enggak ah, males ketemu gurunya. Ah, giliran masalah aja. Udah kamu lah yang pergi, kan kamu bapaknya. Gitu ya. Kalau anaknya baik, pengennya kita yang diiniin, tapi giliran anaknya gimana-gimana suruh pasangannya, gitu ya. Nah, tapi enggak, Allah kita. Dia tahu kita ini prototipenya dia, gitu ya. Kita ini gambar dan rupanya, makanya Allah begitu mengasihi kita. Sehingga tadi dia memberikan keselamatan atas kita. Nah, kalau kita prototipenya Allah, responnya apa ya? Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus taat. Di dalam Matius 12 ayat 50 ya, ketika itu cerita tentang Tuhan Yesus yang dicari oleh ibunya di dalam bait Allah. Lalu ada yang bilang sama Tuhan Yesus, kamu tuh dicariin tuh gitu ya. Tapi Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 12 ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kalau kita prototipenya Allah, kita akan taat. Bahkan Yesus memberikan teladan ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa juga kepada Allah. Dia mengatakan, ya Bapakku. Kalau kita prototipnya Allah, maka kita melihat Allah sebagai Bapa, kita akan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita memang anaknya Allah, kita anak-anak terang. Kita akan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena Dia adalah Allah Bapa. Menyenangkan hati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita berdampak. Kalau tadi saya bilang, kita ini seperti ranting yang dicangkokkan, gitu. Kalau ranting yang sudah dicangkokkan, maka akan berbuah, gitu ya. Dan buahnya pastinya mendapatkan dari apa yang ditempelkan, yang baik. Dan buahnya pun akan baik. Buahnya pun akan manis untuk dirasakan. Sehingga apa? Melalui buah itu tadi, karena kita prototipenya Allah, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita nggak mempermalukan Tuhan dalam tingkah laku kita. Sehingga kalau anak-anak Tuhan, harusnya peribahasa kita bukan akibat nila setitik rusak susu sebelanga, tapi justru kita harus jadi garam supaya masakan jadi enak ya, tapi hasilnya nggak boleh kebanyakan, harus pas, harus tepat. Jadi betapa luar biasanya kita belajar tentang Allah sebagai Bapa di dalam kehidupan kita, di mana kita memiliki hubungan yang spesial dengan Dia. Kita gen DNA-nya Allah. Dia memiliki otoritas atas hidup kita. Ia bertanggung jawab dengan mengajari kita, mendidik kita, agar kita semakin dewasa di dalam iman kita. Dan untuk itu, kita mengakui Dia sebagai Bapa dengan hidup takut akan Tuhan, dengan hormat kepada Dia, dengan menjadi prototipenya Allah, menjadi duplikatnya Allah, dan akhirnya hidup kita memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita buka di dalam Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin untuk firman Tuhan.